Sebelum saya bercerita lebih jauh, saya ingin sejak awal menegaskan bahwa saya selalu kagum pada perempuan. Mereka, para perempuan, adalah makhluk yang paling kuat, serentak berani di muka bumi ini. Seperti ombak di lautan yang ganas, bila titik batas kesabaran mereka sudah lunas, dengan kekuatan dan keberanian mereka tidak pernah takut membenturkan tubuh molek mereka pada batu karang kekuasaan yang paling kejam dan keji sekalipun di dunia ini. Karena itu, bagi saya, tidak ada yang bisa mengalahkan kehebatan dan keberanian para perempuan pemberani yang telah lunas batas kesabarannya, termasuk maut sekalipun. Dan hari ini, kita semua dengar dari negeri seberang, negeri Myanmar, Angel, seorang mahasiswa cantik, sudah membuktikan itu. Dan untuk itu semua, saya dan dunia tunduk takzim padanya. Angel, selayaknya para pasukan malaikat di surga, pun menjadi abadi. Sebab maut sedahsyat dan sehebat apapun tak bisa membinasakannya dari marca pada ini. Kabar duka mengudara dari Myanmar. Seorang dara cantik dan manis bernama Ding Jiazi atau Ma Kialzin, yang sering disapa Angel, yang masih berumur 19 tahun, melayang nyawanya setelah kepalanya diterobos timah panas yang keluar dari senjata api polisi Myanmar. Kematiannya menjadi trending di Twitter pada tanggal 4 Maret 2021. Angel adalah mahasiswa berbakat yang adalah seorang penari dan juara taekwondo. Tetapi bukan aktivitas menari dan bertaekwondo yang membuat Angel dikenang, dikagumi, dan dihargai, tetapi aktivitas berdemo. Bagi banyak orang yang tidak memiliki simpati untuk orang-orang kecil dan kelas pekerja, demo mungkin dilihat sebagai pekerjaan buang-buang waktu, buang-buang umur, dan buang-buang nyawa. Tetapi itu tidak bagi Angel. Baginya, demo adalah tindakan yang harus dilakukan, terutama demo melawan ketidakadilan rejim militer Myanmar yang telah mengkudeta pemerintahan Aung San Suu Kyi, yang pada 1 Februari 2021 memenangi pemilu secara demokratis di Myanmar. Dan Angel benar, sebagai seorang mahasiswi, Angel sadar bahwa tidak semua problem sosioekonomi politik bisa diselesaikan dengan negosiasi, diplomasi, dan aktivitas tulis-menulis. Karena itu, demo sangat penting, apalagi dalam rejim otoriter yang menutup semua ruang negosiasi, diplomasi, dan tulis-menulis. Dengan berdemo, Angel telah menunjukkan keberpihakannya kepada yang benar dan lemah. Dalam hal ini, Angel tidak saja berdemo agar bisa bergagah-gagahan untuk dipotret sana-sini, lalu dilayangkan ke media sosial untuk memanen pujian. Dia benar-benar berdemo untuk kebenaran, dan karena itu siap untuk mempertaruhkan nyawanya. Untuk itulah dia menulis sebuah wasiat di balik tanda pengenal yang dikalungkannya. Dia menulis golongan darah miliknya yang mungkin dibutuhkan jika dia tertembak dan membutuhkan transfusi.
Tetapi yang paling membuat banyak orang takjub dan merinding adalah tulisan yang di kalungnya itu juga tertera barisan kalimat sebagai berikut. Jika saya terluka dan tak dapat kembali ke kondisi yang baik, tolong jangan selamatkan saya. Saya akan memberikan bagian tubuh saya yang berguna pada seseorang yang membutuhkannya. Angel masih memikirkan orang lain ketika situasi mungkin yang terburuk akan terjadi dalam hidupnya. Dia ingin mendonorkan bagian tubuhnya untuk orang lain. Dan benar, wasiat Angel ini menuai kebenaran. Dia tewas menggenaskan, dan karena itu tubuhnya tak mungkin didonorkan kepada orang lain. Kematian Angel adalah kesedihan yang mendalam untuk siapa saja di dunia yang selalu menyisikan ruang dalam bilik hatinya untuk orang-orang kecil, susah, menderita, dan benar yang selalu kalah di hadapan kezaliman kekuasaan. Lebih dari itu, kepergian Angel pasti melukai keluarga, terutama orang tua Angel yang memiliki Angel sebagai anak sematawayangnya. Namun, di balik kesedihan itu akan terbit matahari kemenangan. Maut tak dapat mengalahkan Angel, sebab dia akan terus hidup dalam hati dan pikiran semua manusia, terutama para mahasiswa di muka bumi ini yang mencintai keadilan dan kebenaran. Dan percayalah, satu saat Angel akan bangkit lagi dari bayang-bayang yang hidup di setiap pikiran-pikiran manusia di dunia ini, untuk tidak pernah tunduk pada kezaliman sebuah rejim apapun yang menindas rakyatnya di seluruh marca pada ini. Akhirnya, mengutip Yusran Darmawan yang menulis di laman Facebooknya demikian. Melihat potret gadis muda yang ditangisi banyak orang itu, saya terkenang puisi Toto Sudarto Baktiar tentang anak muda yang tewas di Surabaya pada 10 November. Hari itu hujan pun mulai turun. Orang-orang ingin kembali memandangnya sambil merangkai karangan bunga. Tetapi yang nampak wajah-wajahnya sendiri yang tak dikenalnya. 10 tahun yang lalu dia terbaring, tetapi bukan tidur sayang. Sebuah peluru bundar di dadanya. Senyum bekunya mau berkata, "Aku sangat muda." Selamat jalan Angel, mahasiswi muda yang cantik jelita dari bumi Myanmar. Engkau selalu terkenang. Seperti tulisan di baju kaos hitam yang engkau pakai ketika diberondong peluru polisi Myanmar. Everything will be okay. Ya, semuanya akan baik-baik saja. Semoga banyak orang Indonesia, terutama mahasiswa dan mahasiswi Indonesia, terus melanjutkan perjuanganmu melawan semua bentuk ketidakadilan di dunia ini, termasuk di Indonesia. Teriring salam dan selamat beristirahat dalam keabadian dari Bumi Flores, Indonesia, 4 Maret 2021. Emil Tolo.